Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berjumpa kembali di dalam channel CPS Television. Saat ini kita akan membahas mengenai kawasan hidup yang berbeda. Wow, kawasan berarti area, wilayah, daerah. Apa sih yang akan dibahas di dalam renungan pada episode kali ini? Sebelum kita masuk ke dalam renungannya, ayo saya mengundang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Kenapa? Supaya ketika Bapak Ibu sudah mengaktifkan gambar loncengnya dan ada video atau episode yang terbaru yang diupload, maka Bapak Ibu langsung menerima notifikasi tersebut. Sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan videonya atau episodenya, jadi bisa langsung ikutin. Berbicara kawasan berarti berbicara area, berbicara wilayah. Misalnya kawasan terlarang, berarti tidak boleh ada yang masuk di area itu. Kawasan tertib lalu lintas berarti semua yang masuk harus tertib, mengikuti peraturan-peraturan berlalu lintas. Nah, sekarang kita akan membahas kawasan hidup yang berbeda. Berarti orang-orang yang hidup di dalam kawasan itu, maka hidupnya pasti berbeda dengan orang lain. Berbedanya di mana? Nah, sabar. Kita akan melihatnya di mana perbedaannya, karena secara umum itu biasanya sama. Nah, di sini kita akan melihat dulu bagaimana sebenarnya kehidupan orang-orang Kristen. Secara umum, orang yang sudah menemukan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, kebanyakan mereka hanya sebatas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup selama di bumi ini. Nah ini, jadi merasa bahwa ketika menemukan Tuhan, mengalami Tuhan secara mujizat atau apapun itu yang supranatural, hanya sebatas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di muka bumi ini. Bahkan tidak sedikit loh, banyak komunitas Kristen juga sampai detik ini yang sangat menyedihkan, sebab urusan-urusan bisnis atau urusan-urusan apapun itu, kalau berbicara tentang Tuhan selalu dia kaitkan bahwa untuk memberkati kebutuhan pribadinya, kebutuhan dunia fananya. Nah, ada juga sih yang menemukan Tuhan, lalu dia mengalami Tuhan secara ajaib, tetapi tujuannya berbeda. Hanya apa? Hanya untuk kebanggaan dirinya sendiri, untuk legalitas, seakan-akan dirinya adalah hamba Tuhan yang sah atau yang benar di hadapan Tuhan. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus bisa mengerti nih, orang-orang yang mengalami Tuhan, yang menemukan Tuhan, sering sekali menggunakan hal-hal yang spektakuler itu. Bahkan di dalam pelayanan gereja, hal-hal yang spektakuler, entah itu membangkitkan orang mati, membuat yang buta melihat, membuat yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Terkadang hal-hal spektakuler tersebut dipakai untuk motif-motif tersendiri. Nah, di sini jangan salah tangkap, bukan maksudnya berbeda ya, bukan maksudnya anti dengan hal-hal yang spektakuler tersebut. Tetap kita percaya itu terjadi. Sampai sekarang tetap itu masih ada. Tetapi jangan kita hanya puas sampai di situ. Justru kita harus mengerti bahwa ketika kita mengalami Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Karena setiap Tuhan melakukan sesuatu, ada proyeksinya. Nah, untuk berbicara proyeksi, itu sudah saya bahas tuh di episode-episode terdahulu. Bapak Ibu bisa lihat linknya nih, ada di sini ya. Nah, itu ada di episodenya. Kita harus sadari bahwa Tuhan itu ya berkenan untuk kita temui, bahkan berkenan untuk kita alami setiap saat. Bapak Ibu mau mengalami Tuhan nggak? Nah, kita harus mengalami Tuhan. Jangan cuma berbicara tentang Tuhan. Tetapi kita harus belajar. Nah, hal-hal yang spektakuler yang sering terjadi ini sebenarnya
bagaimana kita seharusnya membawa umat Tuhan atau jemaat Tuhan untuk mengarahkan hidupnya kepada kesucian. Jadi bagaimana hidupnya ketika dia mengalami Tuhan atau menemukan Tuhan, Tuhan memiliki kehendak supaya kita membawa hidup kita terus mengalami atau mengenakan kesucian Tuhan itu. Sehingga ketika kita memasuki kekekalan, kita bisa dengan paham bahwa itu sangat dibutuhkan. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya keselamatan. Keselamatan itu bukan sebatas kita dipindahkan dari neraka ke surga. Tetapi keselamatan itu bagaimana hidup kita diproses, dikembalikan, diubahkan dari yang tadinya cara berpikirnya duniawi menjadi cara berpikirnya yang cara berpikir ilahi. Ingat loh, Tuhan dengan Roh Kudusnya mau sekali untuk menuntun kita sebagai umat pilihannya supaya bisa mencapai prestasi-prestasi secara rohani atau bisa mencapai kesucian hidup, bahkan kesempurnaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Jadi jangan sampai salah, kan sering sekali kita salah. Mau mengalami Tuhan berbaunya dengan mujizat. Mau mengalami Tuhan supaya kita dilunasi hutangnya. Mau mengalami Tuhan supaya kita diakui, wah ini orang yang hebat, rohaniawan yang hebat, pendeta yang terkenal, yang sah. Nah, orang yang mengalami Tuhan pasti berubah cara hidupnya. Bahkan dia tidak menyerang orang lain karena manusia batinianya terus diasah. Orang yang menerima kehadiran Tuhan untuk memperoleh pendidikan atau ajaran dari Tuhan sebenarnya merupakan peserta-peserta yang masuk di dalam sekolah pendidikan, sekolah kehidupan. Kalau kita menerima Tuhan, sebenarnya kita sedang masuk di dalam sekolah kehidupan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya Tuhan sendiri yang mengajarkan kita. Dari proses waktu demi waktu, semua kita diajarkan. Bagaimana batinnya kita diolah, menjadi lebih peka, peduli terhadap sesama. Ini yang terus. Nah, inti dari ajaran kasih karunia Tuhan itu sebenarnya bagaimana ketika kita masuk di dalam sekolah kehidupan itu. Dan ini yang dirancang oleh Tuhan, supaya kita bisa dirancang kembali, dikembalikan segambar serupa seperti Allah sendiri. Sehingga kita bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Nah, kita bisa menjadi corpus delicti. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita salah memaknainya. Karena tanpa kasih karunia, sekolah kehidupan tidak bisa berlangsung di dalam kehidupan kita. Kita semua langsung meluncur ke dalam neraka. Justru kasih karunia itu yang menahan kita. Dan pada akhirnya kita harus mengikuti sekolah kehidupan. Nah, sekolah kehidupan ini, kan kalau kita sekolah di sekolah umum, sekolah SD, SMP, bahkan di university, kan bayarnya mahal. Bagaimana dengan sekolah kehidupan ini? Perlu bayar nggak? Nah, biasanya kan begitu ya. Perlu bayar nggak? Namanya berbicara sekolah kehidupan, pasti ada biayanya. Karena yang mengajarkannya pun, yang mendidiknya kita pun juga mahal. Nggak bisa dibayar dengan uang. Wah, tidak tertandingi. Jadi apa dong biayanya? Berapa dong harganya? Harganya adalah segenap hidup kita. Kok segenap hidup? Ya, segenap hidup kita. Karena yang mengajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, dia memberikan hidupnya juga segenap hidupnya untuk kita. Dan saat kita masuk di dalam sekolah kehidupan, kita pun harus membayarnya segenap hidup kita. Maksudnya segenap hidup bagaimana? Jadi segenap hidup kita seluruhnya kita rela meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan daging kita. Meninggalkan segala kenyamanan dunia ini. Yang dimana berbicara kenyamanan dunia, fasilitas dunia, fokusnya adalah diri kita sendiri. Dimana kita di situ diakui terhormat, kita ingin memerintah diri sendiri, bahkan juga kita ingin memerintah orang lain. Loh, kok ingin memerintah diri sendiri? Padahal kan kita sudah ditebus. Karena sudah ditebus kan kita sudah menjadi milik sang penebus. Tetapi kita maunya memerintah diri sendiri. Nah, kita harus belajar di sini sekarang. Rela masuk di dalam sekolah kehidupan.
Rela meninggalkan segala sesuatu seperti yang dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 33. Berbicara meninggalkan segala sesuatu artinya bersedia untuk tidak lagi menikmati dan memiliki memiliki hak-hak atau bagian-bagian dari dunia ini. Tidak lagi mengejar. Selama kita masih mengejar semuanya itu dan kita masih mengharapkan untuk bisa menikmati kenyamanan-kenyamanan dari dunia ini, kebahagiaan dari dunia ini, maka kita tidak bisa dididik oleh Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih menginginkan kenyamanan dari dunia ini, menginginkan kehormatan dari dunia ini, menginginkan disanjung, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling nomor satu, sehingga kita tidak bisa menyadari kalau kita salah. Yang kita lihat hanya orang lain yang salah. Kalau sudah sampai di tahap ini, kita sulit untuk didik sama Tuhan. Pada saat kita masuk di dalam sekolah kehidupan pun, ini tidak akan bisa maksimal. Mari Bapak Ibu Saudara. Proyeksi Tuhan itu luar biasa, dia membentuk batin kita. Ingat loh, namanya kita berbicara sekolah berarti kita belajar di dalamnya. Dan ketika kita belajar ada ujian, ada ulangan, ada tes. Ketika kita ujian berhasil bagus, ada proses naik kelas. Nah, berbicara sekolah kehidupan ini tidak ada putusnya, tidak ada habisnya sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Sekolah kehidupan jelas pasti merampas seluruh kehidupan wajar dari kita. Kalau kita sekolah di sekolahan biasa aja, sekolahan SD, SMP, SMA gitu ya. Hidup kita tersita untuk belajar, dididik bagaimana dari awal mula cara menulis, cara membaca, sampai kita belajar semua pelajaran yang ada. Begitu pula di dalam sekolah kehidupan. Hidup wajar kita akan tersita. Berbeda dengan orang-orang yang tidak merasakan sekolah kehidupan itu. Di mana sekolah kehidupan ini, gurunya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang langsung mengajarkan kita. Ketika kita masuk di dalam sekolah kehidupan ini, justru disitulah kita masuk di dalam kawasan hidup yang berbeda. Secara tampak muka sama dengan orang kebanyakan. Ya belajar, ya nonton, atau menikmati yang lainnya kelihatannya sama. Tetapi sesungguhnya berbeda. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita masuk sekolah kehidupan, wah kita berbeda dengan orang lain ya. Orang lain belajar, makan, kita enggak makan, kita diam aja. Enggak, berbicara masuk di dalam kawasan hidup ini pasti ada yang berbeda. Tetapi secara garis umum kelihatannya sama. Cuma manusia batiniah kita yang diajarkan bagaimana kita yang tadinya punya natur dosa dalam hidup ini terus dikikis. Sehingga pada akhirnya kita memiliki kodrat ilahi dalam kehidupan ini. Jadi di dalam kawasan ini sama kita berkarir, kita studi, kita mencari nafkah, kita berbisnis, bahkan berkeluarga dan sebagainya. Tetapi apa yang membedakan? Motivasi kita Bapak Ibu Saudara. Motivasi kita dan tujuannya apa? Jelas kalau kita sebagai orang percaya, motivasi kita bagaimana kita bisa menjadi sempurna, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga, lalu hidup kita tujuannya menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kenapa sih harus menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan? Ingat loh, pada saat dia dibaptis dikatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita sekarang kan katanya mau berkenan di hadapan Tuhan supaya kita layak. Kalau kita mau berkenan, berarti harus tujuan hidup kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Nah, ketika kita masuk dalam sekolah kehidupan ini, maka kehidupan wajar kita tersita. Secara umum kelihatannya ya jelas kita berbisnis, berkarir, berkeluarga, semua segala macam sama. Tetapi motivasinya berbeda. Tujuannya berbeda karena semua hanya motivasinya diarahkan kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan Bapa. Perbedaan ini memang tidak mudah tertangkap oleh orang lain dan tidak mudah dimengerti. Tetapi pada akhirnya nanti akan terlihat. Walau sebagian orang saat ini mungkin tidak mengerti.
Motivasi dan tujuan hidup yang benar dari setiap hidup kita, setiap seseorang yang masuk ke sekolah kehidupan, ini akan terlihat dengan jelas di dalam dua indikator. Yang pertama, ujian hidup yang terbukti, dia bisa melaluinya dengan baik dan benar seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, adanya dimensi kegagalan yang memencar di dalam hidupnya. Jadi, ketika dia mengalami kegagalan-kegagalan itu pun, dia tahu bahwa ini semua diizinkan supaya dia bisa terus belajar dan berubah. Mari, siap untuk masuk sekolah kehidupan? Apakah selama ini justru Bapak Ibu Saudara dan saya masuk sekolah kehidupan lalu kita tenang-tenang saja? Ya, cuek-cuek saja. Padahal kita diproses di dalamnya. Atau kita menjadi murid yang membangkang. Seperti ketika kita sekolah dulu sering membangkang, melawan guru, atau sering bolos, sesukanya sendiri, ngomong sendiri di kelas, ribut sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam sekolah kehidupan ini, apakah kita juga seperti itu? Menjadi murid yang tidak tertib, tidak nurut sama gurunya, tidak mau mengikuti aturan, sesuka hatinya sendiri, teriak-teriak sendiri, ngoceh sendiri, mungkin memaki-maki orang sendiri. Nah, ayo koreksi. Sekolah kehidupan ini penting. Karena ini yang akan membawa kita bagaimana tujuan dan motivasi hidup kita hanya untuk Bapa di surga. Kalau kita mau berkenan, jangan biarkan kita gagal di dalam sekolah kehidupan ini. Berjuang terus, berjuang lagi. Ingat loh, begitu kita masuk dalam sekolah kehidupan berarti kita berada di dalam sebuah kawasan yang berbeda. Di mana motivasi kita, tujuan kita hanya untuk Bapa di surga. Kalau selama ini masih motivasinya buat diri sendiri, ayo berubahlah Bapak Ibu Saudara. Karena kita melihat pada akhirnya, ujungnya. Jadi kawasan hidup yang berbeda ini buat kita bagaimana kita mengarahkan hidup kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau diberkati dengan renungan ini jangan lupa share. Jangan dibiarkan berkat ini hanya sampai di kita saja. Tapi share di akun media sosial kita. Bagikan kepada sanak saudara kita, famili kita. Kepada orang banyak. Supaya mereka pun diberkati. Jangan lupa berikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar. Bagi yang baru pertama kali jangan lupa klik tombol subscribe di channel CPS Television. Dan aktifkan gambar loncengnya. Supaya di episode-episode selanjutnya Bapak Ibu sudah dapat menerima notifikasinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.